Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel Tanda Kejadian dan News Clan Official. Saudaraku, saya pikir tidak ada lagi oknum Kabib yang membodoh-bodohi umat karena polemik nasab sudah berlangsung lebih dari 2 tahun. Tapi ini masih saya temukan ada Habib Ba'alwi yang masih saja membodohi umat Islam. Ya, dia pikir masih banyak umat Islam yang percaya omongannya. Ya memang kalau masih muhibin ya masih percaya omongannya Habib Dobolowi. Ya saudaraku, tetapi yang sudah tercerahkan, yang sudah akal sehatnya itu berjalan normal karena sudah bisa melepaskan diri dari doktrin Habib, tentu bisa memilah dan memilih mana omongannya Habib yang masuk akal dan terbukti secara ilmiah dan mana omongannya Habib yang hanya gedap. Berikut ini ada sebuah cuplikan ceramah Habib yang viral yang masih saja tidak percaya dengan hasil tes DNA. Lalu dia di dalam ceramahnya membuat framing yang tentu saja ingin membodohi, ya minteri. Jadi minteri itu dia merasa paling pinter dan pendengarnya itu dibodoh-bodohin. Ya, coba kita simak dulu. Nanti kita akan diskusi. Silakan tulis komentar Anda. Nanti insya Allah saya bacakan. Ya, bagaimana pendapat Anda mengenai ceramah Habib Dobolowi ini yang jelas-jelas tidak masuk dalam kajian yang ilmiah. Jadi dia itu di dalam sebuah momen pengajian, ceramahnya masih seperti ini, membahas tentang tes DNA. Coba kita simak, saudaraku yang dirahmati Allah, ya, dari ceramah Habib Dobolowi membodohi. Jadi ribuan tahun DNA harus sama. Terus kok kan nggak aku iso beda? Kan cucu Nabi Adam, aku cucu Nabi Adam kok beda? Ono sing putune jin ada gini. Coba logikanya dipakai. Ribuan tahun DNA harus sama. Tempat beda-beda sama. Ya itu aneh cucu Nabi Ibrahim semua. Coba dia menyarankan kepada para muhibinnya, kepada pendengarnya, dia katanya coba memakai logika. Lah, kalau memakai logika, hanya seseorang yang DNA-nya sama, yang dia adalah satu keluarga. Jadi jelas, misalkan kamu haplogrupnya J1, maka saudaramu yang satu keturunan, satu garis ayah, maka dipastikan DNA-nya sama, ya. Tapi si Habib Dobolowi dia ingin meyakinkan kepada para jamaahnya bahwa walaupun Habib Dobolowi itu berdasarkan hasil tes DNA itu mereka hasilnya haplogrupnya G, lalu keturunan Nabi yang asli itu haplogrupnya J1, itu bagi Habib ini adalah satu keluarga, nggak ada masalah karena sudah lama, sudah jaraknya ratusan tahun, ya beda, katanya begitu ya. Sehingga dia mencoba membodohi umat. Nggak ada masalah kalau Habib itu haplogrupnya G, lalu keturunan Nabi yang asli C1. Itu tetap satu keluarga, satu nasab gitu. Ini pembodohan. Sudah dijelaskan oleh ahli genetik
bahwa kelompok ya haplogrup keturunan Rasulullah yang asli itu J1. Ya jelas, kalau bukan J1 ya bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu ya. Tapi Ba'alawi ini kalau nggak salah namanya Pak Jamal ini. Jadi Pak Jamal itu ngomongnya seperti itu. Ini Khabib Dobolowi, ya saya sebut Pak Jamal. Dia mencoba untuk membodohi umat seolah-olah dia itu paling ngerti DNA. Kan sudah dijelaskan oleh para ahli genetika bahwa kalau satu haplogrup ya berarti satu nasab. Kalau berbeda ya bukan satu nasab ya. Saudaraku, kita lanjutkan gedabrusnya Khabib Dobolowi ini ya. Aneh cucu Nabi Ibrahim semua. Ya. Terus kok bisa beda? Ya kalau memang DNA itu 1, 2, 3 turunan masuk akal. Tapi ribuan DNA harus sama. Kon kok iso beda mbek aku? Berarti sing jelas sing putune Nabi Adam sapa? Kon apa aku? Saya mau bahalah sing Nabi Adam itu apa? Kan bingung kita ini jadi kayak ini jenenge framing ini kan dibodoh-bodoh sampean. Itu ya. Jadi itulah caranya Khabib Ba'alawi meyakinkan kepada para muhibinnya bahwa Khabib Dobolowi ini ya ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa wajar karena sudah ribuan tahun ya sehingga genetika itu berbeda antara keturunan Nabi yang asli dengan keturunan Ba'alawi. Enggak wajar lah, kan sudah dihitung oleh para ahli genetika yang di Indonesia tentu dari BRIN ya, Badan Riset Indonesia. Itu salah satunya adalah Dr. Sugeng Sugiharto. Itu sudah berkali-kali beliau menyampaikan bahwa yang asli keturunan Rasulullah itu adalah haplogrupnya J, sudah dihitung juga ribuan tahun lamanya juga ya. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, menurut saya kamu harus lebih baik percaya kepada ahlinya. Wah, rusak nanti kalau percaya kepada Dobolowi. Ya percaya kepada ahli genetik yang meneliti nasab dari Ba'alawi ya yaitu Dr. Sugeng Sugiharto. Nggak main-main ini soal nasab ya. Jadi ini kenapa kita yakin? Ya karena juga terkonfirmasi oleh ilmu dari disiplin ilmu yang lain. Misalnya terkonfirmasi berdasarkan kajian ilmu sejarah bahwa Ba'alawi memang bukan keturunan Rasulullah. Bahkan ditemukan di dalam catatan-catatan sejarah Ba'alawi ini terindikasi keturunan Yahudi Askenazi. Tidak ada bahwa Ba'alawi ini keturunan Rasulullah, kecuali ya tokoh-tokohnya ini bukan tokoh asal-asalan. Tapi kenyataannya tokoh-tokoh keturunan Ba'alawi ada siapa itu Fakih Mukodam yang konon bisa mi'raj sampai 70 kali, itu diindikasi kuat adalah tokoh fiktif. Ya, bukan tokoh real, itu tokoh hasil karangan, hasil imajinasi, khayalan. Ya. Lalu Ba'alawi ini sekarang mempercayai bahwa itu tokoh adalah kakek moyang mereka, leluhur mereka, datuk mereka. Nah, itu ya. Ada lagi yang terindikasi berdasarkan kajian sejarah itu fiktif, yaitu yang namanya Ubaidillah. Ubaidillah itu juga terindikasi fiktif berdasarkan kajian sejarah. Juga berdasarkan kajian kitab nasab, Ba'alawi tidak tersambung nasabnya. Kemudian berdasarkan kajian perilaku itu juga. Jadi kalau di dalam genetika, di dalam tubuh seseorang, maksud saya ada genetika Rasulullah, maka
Orang itu secara otomatis nasabnya itu akan mengontrol perilaku. Ya, kalau perilakunya jelek jelas bukan keturunan Nabi. Kita nggak bicara oknum. Soal nasab itu semua Ba'alawi yang berhapluk grup G. Ya, kalau J1 itu asli keturunan Nabi Muhammad SAW. Saya hanya menyampaikan hasil riset penelitian dari para ahli genetik. Ya, jadi berdasarkan multidisiplin ilmu, nah, ilmu nasab, sejarah, filologi, dan juga tes DNA, memang Ba'alawi itu mustahil sebagai keturunan Rasulullah. Lah, hari gini sudah viral tentang kajian nasab, kemudian polemik nasab Ba'alawi juga sudah berlangsung lebih dari 2 tahun, masih saja ada Kabib yang ceramah bahas DNA, tapi omongannya jelas-jelas bertentangan dengan para omongannya ahli yang sudah dijelaskan oleh ahli genetika. Oleh karena itu, ini jelas ini pembodohan ini ya. Ya, kok bisanya seperti itu? Kita lanjutkan sedikit lagi, habis itu kita dengarkan komentar dari Mbak Bejo. Tes DNA apa? Kok dua ya tes DNA? Jadi hati-hati, ini framing. Ya, mereka akhirnya sekarang sudah ngaku hanya framing, cuman buat. Yang memframing itu ya dia sendiri. Si Kabib ini ya, si Kabib, saya nggak nyebut Habib ya, Kabib ini. Habib nggak layak dia disebut Habib itu ya. Jadi yang memframing ya dia, ingin menciptakan keyakinan kepada para muhibinnya bahwa Habib Ba'alawi walaupun haplogrupnya berbeda dengan keturunan asli Nabi, ya Ba'alawi itu adalah G, keturunan Nabi J1, supaya masyarakat umat muhibin percaya, maka dia membuat framing bahwa nggak masalah nasab Kabib dan nasab keturunan Nabi berbeda. Menurut dia, Kabib tetap sebagai keturunan Rasulullah. Hasil tes DNA tidak mempengaruhi. Itu framing dan doktrin. Jelas ya? Jadi yang percaya tentu saya bilang nggak jalan akal sehatnya, alias mati, alias sudah tidak berfungsi. Logikanya itu sudah nggak jalan ini. Ya. Ini framing. Ya, mereka akhirnya sekarang sudah ngaku hanya framing, cuman buat perpecahan, ketidakpercayaan. Amin. Nah, dia menuduh ketika Kiai Haji Madidin Usman membuat hasil riset yang hasilnya menyatakan tesisnya beliau bahwa Habib mustahil sebagai keturunan Rasulullah, bahwa Kabib keturunan imigran Yaman tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah. Ini dituduh adalah framing, ya, membuat perpecahan. Kabib Debolo inilah yang membuat perpecahan. Ya, dulu nggak ada mereka, nggak ada itu kelompok yang namanya muhibin. Ya, nggak ada mereka, nggak ada itu pembahasan nasab, nggak ada diskusi tentang polemik nasab Ba'alawi. Sekarang karena mereka itu sudah berani di depan publik mengaku, bukan saja mengaku keturunan Rasulullah, mengaku Ahlul Bait, ada yang mengaku cucu Nabi. Jelas itu kebodohan yang percaya. Yang namanya cucu berdasarkan ilmu sosiologi, contohnya adalah saya punya anak, lalu anak saya punya anak. Nah, anaknya anak saya itulah cucu. Jadi hati-hati ya, saudaraku, kita pakai nalar yang benar nih, logika yang benar, ya. Perpecahan, ketidakpercayaan, amin. Jadi hati-hati, ini framing. Nah, saudara, jadi dia suka nuduh ya. Dia suka nuduh, tapi tidak mau introspeksi diri. Jadi suka orang lain itu dimaling-malingkan bahwa dia sendiri maling, nggak sadar. Orang lain dituduh memframing,
melakukan apa ini, memecah belah, misalnya dia sendiri nggak sadar kalau dia sendiri sedang memframing karena mereka ngomong nggak ada dasarnya, nggak ada bukti. Jadi kita itu harus mempercayai sesuatu ada bukti. Bagaimana mungkin, saudaraku yang dirahmati Allah, kita mempercayai sesuatu sementara nggak ada bukti, ya? Kecuali hanya klaim sepihak dari Ba'alawi sendiri yang mengaku sebagai cucu Nabi, ya. Hati ini framing, ya mereka akhirnya sekarang sudah ngaku hanya framing, cuman buat. Nah ini ya, mereka sukanya teriak-teriak maling teriak maling. Hanya orang goblok yang percaya omongannya Khabib ini ya. Perpecahan, ketidakpercayaan, amimah ngadu domba aja sampai wis sampai melo ya amit tak seneng urip. Khabib itu ya double semua kan. Iya, kita semua sudah mendengarkan ceramahnya Khabib. Ya isinya ya mendramatisir keadaan lah, mengatakan bahwa ilmu DNA genetika itu menyesatkan. Iya, kurang lebih kan seperti itu kan. Kita itu sama-sama keturunan Nabi Adam. Tasawurnya, gambarannya itu kan. Mereka mencoba untuk memberikan penerangan kepada para jamaah yang hadir kan, mentasawurkan bahwa kita itu satu keturunan. Kenapa hari ini Nabi Adam maksudnya? Kenapa kita beda-beda? Apakah itu bisa dijadikan acuan? Genetika itu beda-beda. Jadi begini, ini salah satu strategi Khabib ya. Kita semua tahu Khabib yang ngomong itu kan Khabib yang terkenal kalem kan, bahkan menjadi pengurus NU juga itu kabarnya itu kan. Aduh, ini bikin framing, bikin narasi untuk menyelamatkan nasabnya biar tidak dianggap bukan cucu Nabi gitu loh. Ya memang perilaku Khabib itu double semua kan. Ini Tebal. Jadi mereka itu membuat framing seperti itu, membuat cerita dusta, membohongi umat. Ini jelas penipuan atas nama cucu Nabi, keturunan Rasulullah, ya, merasa lebih mulia, paling benar gitu. Ini jelas pembodohan, ya. Hanya orang-orang yang kehilangan akal sehat yang percaya omongannya dia, ya. yang kasar, yang kalem sama saja, double. Nah, iya. Ini dia itu tidak paham ilmu DNA genetika itu. Ya, ilmu DNA adalah suatu ilmu yang mempelajari materi genetika DNA. DNA itu apa? Deoxyribonucleic acid. DNA merupakan molekul ya yang mengandung informasi genetik yang menentukan sifat-sifat biologis makhluk hidup. Jadi setiap tubuh kita itu ya banyak sekali, termasuk keturunan Nabi Adam itu ya ada gitu. Makanya kalau Habib genetikanya itu kan haplogrupnya G, itu tidak ada unsur Arabnya sama sekali. Nah, berjalannya waktu kan diteliti ya. Jadi bagaimana mungkin seorang mengaku cucu Nabi, Arab saja bukan Nabi itu keturunan Arab gitu. Dan ini kan malah dinarasikan, digambarkan soal Arab genetika itu ambiar. Jadi saudaraku kalian ini harus paham ya, Ba'alawi, klan Khabib Ba'alawi ini ya keturunan Arab saja bukan. Yang betul keturunan Arab pating genah. Kalau kalian melihat face-nya, wajahnya itu memang identik dengan keturunan Yahudi. Ya, kalau kalian lihat orang-orang Yahudi itu, ya itu wajahnya Khabib, bukan wajahnya Nabi. Sekali lagi ada itu doktrin, melihat wajah Khabib sama dengan melihat wajah Nabi lah itu. Nah itu paling parah lagi tuh ya. Menurut saya itu pelecehan Nabi itu. Masa wajah Nabi disamakan wajahnya Khabib ya? Ya? Genetika itu ambiar, tidak bisa mendeteksi seorang karena kita itu berasal dari keturunan yang sama. Nabi Adam itu beda-beda. Ini loh, orang yang tidak tahu ilmunya sok tahu. Khabib itu sok tahu semua itu. Iya. Seharusnya kan kalau tidak mengetahui tentang ilmu genetika tidak usah ngomong gitu loh. Ini justru malah dolah tersesat dan menyesatkan umat. Pakai logika nalar pengetahuannya. Ada begitu loh.
Makanya benar, idza usidal amru ila ghairi ahli fantatinsa. Apabila kita menyerahkan suatu perkara kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu bom waktu akan kehancuran. Ya sudahlah, tidak usah ngundang Habib. Habib itu selalu mengumpulkan golongannya. Iya, mengumpulkan golongannya agar supaya mereka terselamatkan dari kritikan, ya, dari polemik nasab ini, biar mereka tetap eksis menjadi cucu Nabi, padahal tidak bisa membuktikan mereka. Selesai, gitu loh. Jelas ya, saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi Habib itu membuat cerita bohong, menipu, mendusta atas nama keturunan Nabi, merasa paling lebih mulia. Itu semuanya karena dia itu ingin dimuliakan. Nah, sekarang membuat cerita-cerita bohong supaya orang masih percaya dia keturunan Nabi. Ya, itulah saudaraku yang dirahmati Allah, video yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf, tidak bisa berlama-lama. Setelah ini, tunggu saya akan live lagi. Saya akhiri, mohon maaf segala kekilafan dan kesalahan. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi hanya untuk edukasi dan rekreasi. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!